Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita ini dengan judul Saksi Kebenaran Manusia Rohani, diuraikan oleh Elita Ade. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat hadis dari Muslim. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh anak Maryam akan muhil atau memulai ikram dan talbiyah di tajur rohail. Saya ulangi lagi, di tajur roikhoi, untuk menunaikan haji, umroh, atau merangkap kedua-duanya. Hadis riwayat Muslim. Karena syahadatnya, saksi atau orang yang menyaksikan, bahasa Arabnya syahid, jamaknya syuhada. Dalam terminologi Islam, syahid adalah orang yang menjadi saksi atas kebenaran agama Allah, baik dengan lisan maupun dengan perbuatannya, dan mencakup pula orang yang dibunuh dalam membela agama, karena ia telah membuktikan benarnya agama dengan mengorbankan jiwanya. Pada hakikatnya, mereka yang mati syahid itu tetap hidup, tidak mati, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah 2 ayatnya 153. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berkata bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Tidak merasa itu, atau mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak merasa. Ayat selanjutnya menginformasikan sebagai berikut di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155 dan 100 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, dan berilah kabar suka kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila suatu musibah menimpa mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ini adalah orang yang memperoleh karunia dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan ini adalah orang yang terpimpin pada jalan yang benar. Al-Baqarah 155 sampai 157. Berdasarkan ayat-ayat yang telah dibacakan tadi itu, di atas diteranglah
bahwa syahid itu bukan karena semata-mata kematiannya, melainkan karena syahadatnya bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan karena itu untuk menjadi syahid tidak harus mati. Sebab syahadat itu seharusnya diucapkan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Mereka yang benar-benar menyadari akan syahadatnya, tidak mengenal mati. Itulah yang disebut manusia rohani, yang setiap saat dapat berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, yang bebas dari rasa takut dan susah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 112. Kepasrahan mereka membuat mereka mampu mengemban amanat yang dipercayakan kepada mereka dan mampu mengatasi rintangan yang dihadapinya. Jika musibah menimpa mereka, dzikirnya kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya, saya ulangi lagi, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 156. Mereka menyadari betul bahwa musibah itu juga karunia dan rahmat Allah. Surat Al-Baqarah 157, yang seharusnya disyukuri karena merupakan alat efektif untuk mengingat Allah Ta'ala yang dapat memperkuat iman dan meluhurkan akhlak. Nilai musibah tidak berbeda dengan anugerah yang berupa harta benda, anak istri, kesuksesan dan sesamanya, sebagaimana diisyaratkan di dalam ayat surat 63 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan jangan pula anak-anak kamu melainkan kamu atau melalaikan kamu dari ingat kepada Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, mereka adalah orang yang merugi. Ada satu ayat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan harta kamu dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan derajat kamu kepada kami, melainkan orang yang beriman dan berbuat baik. Bagi mereka adalah ganjaran yang berlipat ganda karena apa yang mereka lakukan, dan mereka aman di tempat-tempat yang tinggi. Surat 34 ayatnya 37, yaitu surat Saba. Inti baiat kaum Ahmadiyah intinya adalah mengucapkan syahadat sebagai ikrar keyakinannya, sedangkan operasionalnya ialah menjunjung tinggi agama
melebihi dunia. Syahadat landasan amal menjunjung agama melebihi dunia. Antara keduanya tidak terpisahkan, sebab manusia itu meski mempunyai kemauan dan keinginan serta kebebasan berkehendak, pada hakikatnya tidak mampu melakukan perbuatan apapun selain hanya sekedar sebagai saksi saja. Demikian kita akhirkan dulu video ini. Ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.